ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Setiap waktu Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus. Dalam kegekalan Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Shalom. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam hari ini kita bersuka cita. Kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah memimpin kehidupan saya dan saudara. Sehingga malam hari ini kita ada sebagaimana ada. Itulah sebabnya malam hari ini
Layaklah kita untuk menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Sembah syukur kita, ucapan terima kasih kita atas segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan malam hari ini sebelum kita lebih jauh masuk dalam pujian penyembahan kita. Saya ajak kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di sepanjang hari Tuhan kami boleh lalui. Sampai saat malam hari ini kami ada Tuhan. Kami mau berkata bahwa semua hanya karena kebaikan-Mu. Itulah sebabnya sebelum kami lebih jauh masuk dalam pujian penyembahan kami, Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan, urapi setiap kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan malam hari ini di hadapan hadirat Tuhan, semuanya menyenangkan hati Tuhan, semuanya memuliakan Tuhan. Dan setiap pekerjaan kuasa kegelapan Tuhan yang akan merintangi ibadah kami, pelayanan kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu Tuhan bekerja di tempat ini, bekerja di hati kami Tuhan, sehingga kami boleh leluasa untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat-umat-Mu yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan Engkau menolong kehidupan mereka, sehingga biarlah sama-sama malam hari ini kami yang ada di tempat ini berkumpul menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami taruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami segera akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membawa seluruh kehidupan kita malam hari ini datang di hadapan hadirat Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Tuhan saja kita akan merasakan ketenangan. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Haleluya Tuhan. Allahku, Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku,
Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Dari awal kita nyanyikan pujian ini, katakan hanya dekat Allahku. Amin. Tuhan, rasa tenang hatiku, hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Amin Tuhan. Sambil kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Haleluya Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu
namamu Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan di hadirat-Mu. Kami menyembah Kau Yesus Tuhan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tempat ini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa malam hari ini Engkau ada di tempat ini. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lagi katakan ku yakin Tuhan. Amin. Glory haleluya Yesus. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kemenangan, terjadi di sini. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa kemenangan terjadi di sini sebab Roh-Mu yang memenangkan setiap kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami akan memuji, bersorak bagi nama Tuhan. Urapi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan. Seberapa banyak kita yang merasakan sukacita yang dari Tuhan malam hari ini. Mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan bersorak bagi nama Tuhan. Sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau bangkit, kita mau serukan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Haleluya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sambil kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Serukan nama Yesus. Maju,
Maju nyatakan kuasanya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Buat Iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Yesus menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, amin, haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas jalannya. Haleluya. Nama Yesus, di atas jalannya. Nama Yesus, di atas jalannya. Haleluya. Puji Tuhan. Nama Yesus, nama di atas segala-galanya. Nama yang mengalahkan setiap musuh kita dan memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Malam hari ini kita masih akan memuliakan Tuhan. Haleluya. Masih kuat berdiri. Terus terang saudara, saya ngos-ngosan. Tapi saya rindu malam hari ini kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, dapat Dia yang mengaku. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Lagi katakan, mari kita semua umat pilihan alam. kita semua. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit,
kita Yesus selama-lamanya. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan tetap ada dalam hadirat Tuhan. Malam hari ini kita akan menerima kebenaran firman-Nya yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita, yang menjadi dasar hidup kita untuk kita tetap bertahan menghadapi setiap badai hidup. Haleluya. Terus terhubung dengan Tuhan, melekat di hati Tuhan. Puji Tuhan malam hari ini. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, amin Tuhan. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasmu. Tuhan, bahwa kasih-Mu yang melayakkan setiap kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatimu. Pelayanan ini kembali terserahkan kepada hamba-Nya yang akan memberitakan firman Tuhan. Berdaulat atasku, terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku.
hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami telah memuji Engkau, menaikkan pujian kami kepadamu. Kami percaya setiap pujian kami yang keluar dari dalam hati kami naik di hadapan hadirat-Mu dan memberkati kami semua. Saatnya tiba kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidup kami. Kiranya Tuhan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami tidak sekedar menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Sebab itu Roh Kudus tolong dan mampukan kami. Biar urapan-Mu ada atas kami semua. Sehingga baik hamba-Mu yang akan berdiri memberitakan firman-Mu. Dan umat-Mu yang duduk mendengarkan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Segala pekerjaan iblis dalam bentuk apapun kami tolak itu dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-Mu menaungi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberi kesempatan kepada kita malam hari ini. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu dan semua yang hadir malam hari ini. Kalau saja kehadiran kita adalah karena satu kerinduan kita ingin lebih dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat dengan Tuhan kita menjadi tenang di dalam hidup ini. Hidup di tengah-tengah dunia ini banyak pergumulan. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, hati kita menjadi tenang. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan buka kebenaran firman Allah. Tentunya firman Allah malam hari ini bukan baru kita dengarkan, tetapi sudah berulang kali kita baca, kita dengarkan. Namun saya percaya mungkin ada satu kalimat yang dapat menjadi berkat bagi kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kita akan lihat ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Kalau kekasih tidak keberatan, saya persilakan sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menghormati firman Tuhan. Firman adalah Yesus sendiri. Sebab itu mari sama-sama kita akan lihat. Kita baca bersama-sama. Saya baca ayat 5, kekasih ayat yang ke-6. Dan nanti ayat yang ke-8 kita akan baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. 3. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia. Ayat 8 kita baca bersama-sama. 3. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Terima kasih, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kebenaran firman Allah malam hari ini yang kita baca. Tentu kita semua kenal akan peristiwa ini, yaitu tentang peristiwa air bah. Dan yang hidup pada waktu itu adalah Nuh. Nah, kekasih di dalam Tuhan, kita membaca tadi bahwa Tuhan menjadikan manusia. Tentu maksud Tuhan menjadikan manusia supaya manusia itu dapat menghormati Tuhan, dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan.
Namun kekasih di dalam Tuhan, kita membaca bahwa pada zaman itu dikatakan dalam ayat pembacaan kita tadi, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hati Tuhan. Terjemahan lain katakan hal itu menghancurkan hati Tuhan. Hati Tuhan hancur karena apa? Perbuatan manusia. Manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan. Tuhan menghendaki agar manusia itu dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Namun yang sebaliknya yang terjadi kekasih di dalam Tuhan. Dikatakan bahwa apa yang mereka buat, pikiran mereka, hati mereka senantiasa membuahkan kejahatan. Haleluya. Tuhan inginkan supaya manusia yang diciptakan itu memuji Dia, menyembah Dia, menghormati Dia. Namun kekasih di dalam Tuhan, Tuhan mendapatkan bahwa manusia itu jahat semata-mata. Bahkan kalau di dalam ayat yang ketiga kita baca pasal 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kalau kita membaca di dalam pasal yang kelima. Dikatakan bahwa umur manusia itu cukup panjang. Dan kita ketahui bahwa manusia yang umurnya terpanjang adalah Metusalah. Yang umurnya 969. Tetapi kekasih di dalam Tuhan, kita baca bahwa ketika Tuhan menjadikan manusia dan perbuatan mereka adalah jahat semata-mata. Dan Tuhan berkata, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Dan hal itu dikatakan oleh firman Allah, bahwa manusia yang telah dijadikan itu, yang seyogyanya, seharusnya memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, menghormati Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Cuma yang jahat yang mereka lakukan. Mereka membuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan di dalam pembacaan kita tadi, bahwa perbuatan mereka jahat semata-mata. Nah, hal ini yang terjadi pada zaman Nuh. Tetapi kekasih di dalam Tuhan, kita lihat bahwa ada satu keluarga yang didapati oleh Tuhan, bahwa Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Mengapa beda dengan orang banyak yang ada di sekitarnya? Karena apa? Nuh hidup takut akan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 di situ dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Itu yang menjadi jaminan. Mengapa kekasih? Ketika Tuhan mau menghukum dunia dan menghukum manusia yang telah dijadikan karena perbuatan mereka jahat semata-mata, maka Nuh dilihat oleh Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Karena apa? Dikatakan oleh firman Allah, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sesamanya. Luar biasa kehidupan Nuh, tidak bercela. Kendati pun di sekelilingnya, di sekitarnya orang berbuat jahat, melakukan hal yang tidak terpuji, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan menilai seorang, yaitu Nuh. Dia hidup benar,
dan dikatakan bahwa tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Itu yang menjadi jaminan bagi Nuh. Sehingga dikatakan bahwa dia mendapat kasih karunia Tuhan. Kendati pun orang di sekelilingnya melakukan hal yang jahat, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan menduka citakan hati Tuhan. Bahkan terjemahan lain katakan menyakitkan hati Tuhan. Tetapi Nuh dikatakan ialah seorang yang benar, yang tidak bercela, tidak ikut-ikutan dengan orang-orang yang di sekitarnya. Orang di sekitarnya yang melakukan yang jahat, tetapi dia tidak. Dia hidup benar. Karena apa? Dia memiliki firman Allah. Dia memiliki firman Tuhan dalam hatinya. Itulah yang membuat dia dapat bertahan. Kendati pun di sekelilingnya orang melakukan yang jahat, tetapi Nuh tidak. Sehingga kekasih di dalam Tuhan, kita membaca bahwa Tuhan mengambil keputusan bahwa Tuhan akan menghukum dunia. Tuhan akan menghukum manusia pada saat itu. Dan tidak hanya manusia, sampai burung-burung dikatakan bahwa Tuhan akan menghukum. Karena apa? Semua telah melakukan yang jahat. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Haleluya. Nuh mendapat perhatian khusus daripada Tuhan. Karena apa? Apa yang menjamin Nuh sampai mendapat kasih karunia? Karena dia melakukan yang benar. Dia hidup benar. Dia tidak bercela di antara orang sesamanya. Kekasih di dalam Tuhan. Sehingga kendati pun dunia ini akan dihukum pada waktu itu. Bumi itu akan dihukum dan dihukum oleh air bah. Tetapi Nuh mendapat perhatian dari Tuhan. Nuh melekat di hati Tuhan. Itulah sebabnya kekasih, Nuh tidak akan binasa bersama-sama dengan orang-orang fasik. Demikianlah dengan kehidupan kita. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah lingkungan kita yang mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Tetapi kiranya Tuhan mendapati kita sebagai Nuh akhir zaman. Di mana hidup benar. Tidak bercela dengan orang yang ada di sekitarnya. Dan hidup bergaul dengan Tuhan. Bagaimana kita dapat hidup bergaul dengan Tuhan? Apakah kita akan bergaul seperti kita bergaul dengan sesama kita yang ada di dekat kita atau di sekeliling kita? Kita bergaul dengan Tuhan melalui doa kita, melalui firman Allah, melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Kita melekatkan diri kita kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Nuh telah mengikatkan diri dengan Tuhan. Hidup benar, dia taat kepada firman Allah. Dan sebelum air bah datang, firman Allah katakan bahwa Nuh diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Di dalam ayat yang ke-14 di situ dikatakan, saya baca ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus
kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Cukup besar. 150 hasta panjang bahtera yang akan dilakukan, yang akan dibuat oleh Nuh. Lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Cukup besar. Kita punya bangunan ini cuma panjangnya 20 meter dan lebarnya hanya 10 meter. Jadi kita dapat membayangkan begitu bahtera itu dibuat oleh Nuh. Dan Nuh melakukan itu hanya dengan anak-anaknya. Dan waktu saya percaya ketika Nuh melakukan dan membuat bahtera itu, tentunya tidak semudah dengan membalik telapak tangan. Dia kerja dengan susah payah, dengan segenap hati dia kerjakan karena Tuhan yang menyuruh. Tuhan yang menyuruh untuk membuat bahtera itu. Untuk apa bahtera itu? Karena Tuhan sudah memutuskan untuk menghukum dunia dengan air bah. Dan ketika bahtera itu sudah selesai, mungkin orang yang ada di sekitarnya mengejek, wah itu Nuh sudah gila. Masa bikin bahtera di atas gunung, di atas daratan. Biasanya orang bikin bahtera itu di pinggir laut. Bikin perahu di pinggir laut. Tapi Nuh buat bahtera di gunung. Tetapi kekasih di dalam Tuhan, dia tidak menghiraukan ejekan dan olokan yang dia alami. Dia kerja terus dengan tekun. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Haleluya. Tepat dengan apa yang Tuhan firmankan kepadanya, apa yang Tuhan suruhkan buat, dia lakukan tepat seperti yang Tuhan bilang. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan, tidak heran kendati pun orang-orang di sekitarnya yang tidak menghiraukan Tuhan, yang tidak peduli dengan Tuhan, tetapi Nuh taat dan patuh sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan kepadanya. Dan ketika bahtera itu selesai, tentu orangnya yang saya katakan tadi bahwa orang di sekitarnya pasti sudah mengolok, sudah mengejek. Namun dengan tekun, dengan setia dia lakukan. Dan akhirnya di dalam pasal 7 ayat yang pertama, ketika bahtera itu sudah selesai, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Haleluya. Masuklah engkau ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu, istrimu, anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Berapa anaknya Nuh? Tiga orang. Dan tentunya ada istrinya. Jadi hanya 8 orang. Nyanyian sekolah minggu. Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak lakinya, 3 anak mantunya masuk dalam bahtera. Haleluya. Ketika mereka sudah masuk di dalam bahtera, ketika Tuhan berfirman, masuklah engkau ke dalam bahtera, karena engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita supaya kita tetap ada di dalam bahtera. Bahtera itu adalah Yesus Kristus. Kita tetap di dalam Dia. Dan kalau kita ada di dalam Dia, kita aman.
kita terpelihara. Dalam dikatakan oleh firman Allah bahwa ketika air bah itu datang, segala mata air, sumber-sumber mata air terbuka selama 40 hari 40 malam. Wah, cukup lama kekasih, lebih 1 bulan hujan lebat turun. Nah kekasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat baru saja ya 2 hari kah hujan sudah mulai tergenang di tempat-tempat yang rendah. Rumah-rumah yang ada di tempat rendah mulai kemasukan air. Haleluya. Setengah mati orang yang di tempat yang rendah. Tetapi kekasih di dalam Tuhan, kita melihat selama 40 hari 40 malam hujan lebat turun dan air semakin hari semakin naik. Air semakin hari semakin tinggi. Namun bahtera Nuh tidaklah masuk air. Ketika sudah masuk di dalam bahtera Nuh sekeluarga, bukan Nuh yang tutup pintu, tetapi yang menutup pintu adalah Tuhan. Dan ketika air naik, bahtera itu pun semakin tinggi, semakin tinggi. Dan kekasih di dalam Tuhan, kita lihat bahwa air bah itu menutup segala gunung yang paling tinggi. Firman Allah katakan masih ada 150 hasta di atas gunung yang lebih tinggi. Kita dapat membayangkan itu kekasih di dalam Tuhan. Tetapi bahtera Nuh tidak masuk air. Haleluya. Ada perbedaan di antara orang yang takut akan Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar, dengan orang-orang yang tidak percaya, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin ketika air sudah mulai naik, mereka datang kepada Nuh, tolong kami. Tetapi Nuh tidak dapat berbuat apa-apa. Karena bukan Nuh yang menutup pintu bahtera, Tuhanlah yang menutup pintu bahtera. Sebab itu kita bersyukur dan berterima kasih. Saya katakan tadi bahtera itu adalah Yesus sendiri. Bayangan daripada Yesus. Di dalam ada satu ayat yang mengatakan tidak ada lagi hukuman di dalam orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Tetapi yang tidak percaya firman Allah katakan, bukankah di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 di situ dikatakan, karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakannya kepada kita anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian ayat yang ke-18 di situ dikatakan, tetapi barang siapa yang tidak percaya, ia pasti dihukum. Haleluya. Berbahagialah kita yang sudah percaya kepada Yesus. Tetaplah ada di dalam Dia. Tetaplah bersekutu dengan Dia. Membangun hubungan kita terus menerus dengan Tuhan. Tidak peduli dengan apa yang ada di sekeliling kita, ada yang di sekitar kita. Orang mau buat jahat, mau lakukan yang jahat. Kita punya kesaksi, kita memberi kesaksian bagi mereka. Dan tanpa kita berbicara, melalui perbuatan kita, melalui tingkah laku kita, orang dapat melihat dan menyaksikan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Ketika kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi kalau orang Kristen baku bombe, orang Kristen tidak senang satu dengan yang lain, apa kata orang lain? Apa kata orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Tentu menjadi cemoohan. Tetapi kita melihat kehidupan Nuh, bahwa dia hidup di antara orang yang melakukan kejahatan. Tetapi bagi Nuh
mata Tuhan tertuju kepadanya dan Tuhan selamatkan lu. Saya katakan tadi ketika mereka sudah ada di dalam bahtera, mungkin ada dari orang-orang yang ada sekitarnya, tetangga, tolong kami, bukakan kami bahtera. Namun kekasih di dalam Tuhan sudah tidak ada. Tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Tidak ada lagi kesempatan. Penghukuman sudah terjadi. Itulah sebabnya kekasih di dalam Tuhan. Kita yang percaya kepada Tuhan. Kita yang sudah percaya. Mari tetap di dalam Tuhan. Di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dikatakan. Kamu telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tetaplah di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Mari kita baca ayat itu, Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi ketika kita sudah percaya, kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Kita harus berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Dan hendaklah kita bertambah teguh di dalam iman. Dan mengucap syukur. Itu hal-hal yang Tuhan inginkan kita lakukan. Ketika kita sudah mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Berarti Yesus adalah di atas segala-galanya. Yesus adalah menjadi pusat seluruh kehidupan kita. Dan biarlah kehidupan kita hanya Yesus yang bertakhta di dalamnya. Bukan apa-apa yang lain. Bukan hal-hal dunia yang menguasai hidup kita. Yang menguasai hati kita. Bukankah kekasih di dalam Tuhan kita hidup. Kita lihat keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Kejahatan yang kian hari kian meningkat. Bapak-bapak aparat keamanan bekerja keras. Bekerja ekstra karena apa? Peredaran narkoba yang begitu marak. Mungkin di daerah kita belum, ya syukurlah kepada Tuhan. Belum terlalu nyata. Tetapi kalau kita lihat di daerah-daerah lain. Bagaimana aparat keamanan bekerja dengan begitu ekstra. Sebab apa? Peredaran narkoba yang begitu marak. Dan tidak hanya itu kekasih. Peredaran obat-obat terlarang. Namun pelecehan seksual. Haleluya. Kalau kekasih nonton di televisi, bukan main. Di tempat-tempat yang orang dididik dengan agama. Tapi justru di tempat itulah terjadi hal itu. Dan tidakkah hal ini membuat mata rohani kita terbuka, tercelik untuk melihat bahwa sungguh kejahatan begitu marak. Kejahatan semakin bertambah. Karena apa? Kasih manusia menjadi tawar. Kasih manusia menjadi dingin. Baik itu terhadap sesama manusia. Bahkan terhadap Tuhan. Tetapi kekasih di dalam Tuhan. Mari kita memperhatikan keadaan dan hidup daripada keluarga Nuh. Yang dipelihara oleh Tuhan. Kendati pun air bah semakin naik. Namun bahteranya pun semakin naik. Haleluya. Sungguh terpeliharalah orang yang hidup di dalam Yesus. Tegal itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Peganglah teguh-teguh iman kita.
kita tetap di dalam Dia, bertumbuh, berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Dia, Yesus, itulah yang menjadi pusat kehidupan kita. Jangan ada hal-hal yang akan merampas tempatnya Yesus di dalam hati kita. Tetapi Yesuslah yang terutama. Biarlah di dalam kehidupan kita, kita telah memulai dengan Tuhan Yesus, telah percaya. Jangan sampai di tengah jalan kita mogok. Tetapi firman Allah katakan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Apa kata firman Tuhan di situ? Paulus sampaikan kepada orang Kristen. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jangan melepaskan iman kepercayaanmu. Tentu iman itu adalah kepada Yesus yang adalah anak tunggal Bapa. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ketekunan. Bagaimana kita tahu kita tekun? Melalui penderitaan, melalui pergumulan yang kita hadapi. Kita tekun. Kita tidak menyangkal Tuhan. Dan dikatakan bahwa sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Apa yang Tuhan janjikan bagi kita? Janji Tuhan yaitu hidup kekal kalau kita tetap di dalam Dia. Kita tekun di dalam Dia. Ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Haleluya. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kita hidup oleh iman, oleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan, Paulus katakan, siapa yang mengundurkan diri, roh Tuhan tidak berkenan kepadanya. Sebab itu mari kekasih di dalam Tuhan, apa yang akan membuat kita untuk teguh, tidak goyah di dalam pengharapan kita kepada Yesus. Hanya firman dengan Roh Kudus. Kalau firmannya hidup di dalam kita dan Roh Kudusnya memenuhi kehidupan kita, itu yang akan memampukan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Tidak undur. Kalau kita undur, dikatakan firman Allah, rohku tidak berkenan. Tetapi kita bukan orang-orang yang undur lalu binasa. Tetapi orang-orang yang tekun sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seberapa lama pun kita hidup di dalam dunia ini, tetaplah di dalam Dia. Seperti Nuh ada di dalam bahtera, sehingga kendati pun orang-orang yang ada di sekelilingnya sudah binasa, tetapi Nuh tetap ada dalam bahtera, menikmati pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita minta Roh Kudus untuk menolong kita supaya firman-Nya hidup di dalam kita. Roh Kudus meneguhkan hati kita, menguatkan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga kita tidak akan lepaskan iman kita. Kendati pun banyak godaan, khususnya bagi anak-anak muda.
Anak-anakku muda remaja, jangan cepat terpengaruh dengan rayuan gombal. Haleluya. Itu yang sementara terjadi. Banyak yang melepaskan imannya, tidak lagi percaya kepada Yesus hanya karena digombal dengan berbagai-bagai macam bujukan. Tetapi mari kuatkan hatimu, tetap percaya kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Biarlah itu menjadi tekad kita. Tetap di dalam Dia. Kita kuat di dalam Dia. Bukan karena kekuatan kita, tetapi dengan kuat kuasanya, yaitu dengan kuat kuasa Roh Kudusnya. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Allah ini. Bahkan saya kutip lagi satu ayat di dalam Injil Matius pasal yang ke-24, seperti ayat yang terakhir. Injil Matius 24 ayat yang ke-37 demikian. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Haleluya. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Nuh, sebelum air bah datang, dikatakan orang makan minum, kawin dan mawin. Dan hal ini terjadi hari-hari ini. Orang kawin tidak cukup satu. Ada yang dua, bahkan ada yang tiga. Nah, untuk kita seorang percaya, orang Kristen tidak boleh begitu. Haleluya. Satu tetap satu. Hanya maut yang dapat memisahkan. Sebab itu mari kekasih di dalam Tuhan. Mampukah kita melakukan ini? Saya percaya kalau Roh Kudus dan firman-Nya ada dalam hati kita, kita mampu untuk melakukannya. Sebab itu mari jangan kita anggap remeh akan kebenaran firman Allah. Firman Allah katakan di dalam Amsal 13 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat akan menerima balasan. Mari kita menjadi orang-orang yang tidak meremehkan firman yang kita dengar, tetapi kita taat, kita lakukan, dan kita menerima pahala bukan dari manusia, bukan dari gembala, tetapi dari Yesus adalah gembala yang agung. Tuhan memberkati kita dengan firman Allah malam hari ini. Apa yang terjadi pada zaman Nuh, orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sehingga air bah datang, mereka tidak tahu. Tapi mari, itu pun akan terjadi hari-hari ini. Mari kita buka mata rohani kita, kita lihat sekeliling kita apa yang terjadi, dan kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Kita minta Roh Kudus menuntun kita, membimbing kita, dan kita punya keyakinan bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Kita lakukan pujian ini dan pelayanan saya serahkan kepada Pendeta Max. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia
beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu berlimpah maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak, Ibu, rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam pengajarannya, di dalam ayat yang kita sudah baca, satu nasihat bagi gereja Tuhan, saya dan saudara, kita semua, untuk tetap berjaga-jaga dan waspada. Bahwa pengalaman-pengalaman yang terjadi di zaman Nuh itu akan terulang kembali. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Saya percaya hari-hari ini sedang terjadi masa itu. Kalau Yesus sampaikan ini, Yesus sampaikan ini, itu berarti terjadi, tergenapi. Ada begitu banyak pesta pora, orang minum mabuk tanpa peduli dengan hidup takut akan Tuhan. Semua dikendalikan dengan hawa nafsu. Semua dikendalikan dengan keinginan-keinginan dunia ini. Kawin mawin. Ini berbicara tentang hidup. Bagaimana orang tidak puas. Perselingkuhan terjadi di mana-mana. Itu yang terjadi, yang kita lihat. Rumah tangga banyak yang hancur. Kawin mawin. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Nuh, itu pun yang akan terjadi di akhir zaman ini. Itu yang Tuhan Yesus sampaikan, Bapak. Itulah sebabnya mari kita terus waspada. Jangan berkata saya kuat, saya mampu. Semua kita berpotensi untuk jatuh. Semua kita berpotensi untuk melanggar titah Tuhan. Kalau kita andalkan kekuatan kita. Kalau kita andalkan kemampuan kita. Itulah sebabnya masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Tidak cukup di gedung gereja ini. Tapi ketika engkau di rumahmu. Ketika engkau di tempat kerjamu. Cobaan, ujian terus datang kepada kita. Ketika engkau di sekolah, di kampus, dimanapun. Iblis terus
mencobai kita. Iblis berkata, dia menunggu waktu yang terbaik untuk menjatuhkan gereja, untuk membuat kita hidup melakukan dosa. Iblis perlu tunggu waktu yang baik. Sama seperti yang dia lakukan kepada Yesus. 3 kali pencobaan, Tuhan Yesus menang. Semua karena ada tertulis, karena ada tertulis, karena ada tertulis. Ada firman Allah. Tapi iblis, dia tunggu waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik itu adalah disalib, Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus disalib, iblis serasa dia menang. Ketika Tuhan Yesus ada di salib. Tapi lewat karya salib itulah dan kebangkitan Yesus, iblis dikalahkan. Iblis ditundukkan. Hai maut, di manakah sengatmu? Haleluya. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang yang ada firman Tuhan di dalam hidupnya, orang yang dipimpin, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan kuat menghadapi keadaan dunia ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, mari dengan segenap hati nyanyikan pujian ini. Sekali Yesus, ini menjadi doa kita, menjadi komitmen kita, bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Harapan kita tidak akan pernah pudar. Harapan kita tetap tertuju kepada Yesus.
paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, ini kerinduan kami Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu lewat setiap ibadah kami, lewat setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Ketika kami ada di rumah kami, ketika kami di tempat kerja kami, ketika kami ada di sekolah, di kampus, dimanapun kami berada, kami mau terus menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tutur kata kami, sikap tingkah laku, perbuatan-perbuatan kami Tuhan. Tidak mudah. Selalu ada tantangan yang kami hadapi ketika kami rindu menyenangkan akan Tuhan. Tapi Tuhan, Roh Kudus, firman-Mu menolong kami. Roh Kudus memampukan kami semua supaya kami terus menyenangkan hati-Mu dalam perjalanan pengiringan kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk nasihat firman Tuhan yang datang mengingatkan kami Bapa. Kan keadaan di zaman Nuh, begitu banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Orang tidak peduli lagi dengan ibadah. Orang tidak peduli dengan hidup kekudusan. Orang tidak peduli lagi dengan hidup kesalehan di hadapan Tuhan. Mereka mengikuti keinginan-keinginan dunia, keinginan daging, keangkuhan hidup, kesombongan. Tuhan tolong kami semua Bapak. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Nuh tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Tuhan tolong kami Bapa. Tolong kami Tuhan. Kami tidak mampu hidup seperti Nuh tanpa Tuhan memampukan kami. Tanpa kasih karunia itu turun ke atas setiap kehidupan kami. Sebab itu kami perlu kasih karunia-Mu yang memampukan kami semua untuk hidup tidak bercelah. Hidup kudus. Hidup suci di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman kebenaran yang sudah datang mengingatkan kami Tuhan. Sama seperti keadaan Nabi Nuh di zaman akan terjadi di zaman akhir menjelang kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Tolong kami semua Tuhan untuk terus waspada, terus berjaga-jaga dalam setiap kehidupan kami semua Bapa. Iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Pengharapan kami, kasih kami semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetap hidup layak di hadapan Tuhan di akhir zaman ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman kebenaran yang sudah datang mengingatkan kami. Menegur kami, menasihati kami semua. Supaya kami terus waspada. Supaya kami terus berjaga-jaga. Membawa kehidupan kami untuk tetap layak di hadapan hadirat-Mu. Menjadi pengantin Kristus yang siap untuk masuk dalam pernikahan anak domba Allah. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk umat-umat-Mu yang menghampiri Tuhan malam hari ini. Baik secara onsite di tempat ini maupun yang mengikuti secara virtual. Di rumah mereka masing-masing. Atau dimanapun mereka berada. Tuhan mengenal setiap keberadaan kami masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hadir dengan kuasa kesembuhan. Dan pemulihan dari Tuhan Engkau kerjakan bagi mereka. Dalam kesusahan Tuhan hibur. Dalam penderitaan Tuhan kuatkan mereka. Dalam beban berat apapun diberi kelegaan oleh Tuhan. Yang terikat dengan dosa kenajisan apapun. Dilepaskan, dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kasih-Mu yang nyata terus dalam hidup kami Bapa. Tidak ada kemampuan kami. Semua kami berserah. Semua kami tunduk pada kehendak Tuhan. Tunduk pada otoritas. Kau mau membawa kami kemana Tuhan? Kami mau tunduk. Kami mau tetap taat kepada firman-Mu Bapa. Karena firman mulai akan meluputkan kami ketika kemurkaan itu datang Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Malam ini kami akan lanjutkan ibadah kami. Kami akan bawa beri korban persembahan kami. Setiap taburan kami pasti Tuhan akan memperhitungkan. Dan daripada pihak Tuhan lah yang akan membalas. Semua usaha pekerjaan umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Dan mereka yang membutuhkan lapangan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus. Dibukakan lapangan pekerjaan. Haleluya. Biarlah Tuhan akan menolong kami semua Bapa. Kami lanjutkan ibadah kami dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, silakan. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita yang hadir malam hari ini sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari yang bertugas untuk maju ke depan mengambil pundi. Kita akan membawa korban persembahan kita malam hari ini. Sambil kita menyanyikan satu pujian. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti, di sana kau menanti untuk bawaku lagi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Amin. Damai yang sejati. Oh, ku dapat hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku, hidupku hanyalah untukmu.
kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh Tuhan kita luar biasa. Puji Tuhan, silakan duduk. Saatnya kita akan mendengarkan kegiatan kita sepanjang minggu yang akan kita lalui bersama. Pada hari Senin besok jam 3 ada kebaktian pelwap pelayanan wanita Pantekosta diadakan di GPDI Pokang. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu yang mempunyai kesempatan boleh ke sana ke GPDI Pokang. Tadi saya bilang Bapak Ibu, Bapak-bapak boleh mengantar ibu-ibunya ke sana. Pada hari Rabu di tempat ini ada ibadah Bapak Ibu dimulai jam 6 sore. Dan hari Kamis ada latihan untuk ibadah raya pertama jam 6:30 malam. Hari Jumat jam 3 sore di tempat ini di Pastori ada doa dan puasa. 6:30 malam ada pujian dan penyembahan. Dilanjutkan dengan latihan untuk ibadah raya kedua. Pujian penyembahan dimulai 6:30 malam. Dan setelah itu dilanjutkan dengan latihan untuk ibadah raya kedua. Pada hari Sabtu di tempat ini ada ibadah pemuda dan remaja dimulai 6:30 malam. Dan hari Minggu ada 3 kegiatan. Ibadah raya pertama di tempat ini dimulai 8:30. Dan pada jam 9 di aula ada kebaktian sekolah minggu. Dan 6:30 malam ada kebaktian untuk ibadah raya kedua. Puji Tuhan, itulah kegiatan kita sepanjang minggu yang akan kita lewati. Dan pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian akan di-share di grup pelayan. Puji Tuhan. Mungkin ada pengumuman tambahan? Tidak ada. Dari tempat ini kami ucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Kami bersuka cita boleh bersama-sama malam hari ini kita berbakti. Puji Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ibu Gembala akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya Yesus. Kemuliaan bagi Allah.
setiap pergumulan dari umat-umat-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebentar kami akhiri ibadah ini. Kami percaya seberapa banyak umat-Mu yang hadir telah diberkati oleh Tuhan. Dan setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, kami percaya Tuhan yang adalah sumber segala-galanya akan melipat gandakan apa yang tinggal pada umat-Mu, sehingga tidak akan mengalami kekurangan, tapi kelimpahan sesuai janji-janji firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga, berkati dalam usaha, di dalam tugas-tugas yang ada, biarlah semua akan menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Bahkan sebentar kami berpisah, Tuhan menyertai umat-Mu kembali ke rumah masing-masing. Bahkan kiranya malam ini semua akan beristirahat di dalam damai sejahtera Tuhan. Terlindung dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Beristirahat tenang-tenang. Sebab Yesus menjadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga dan menunggui kami. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh keberkatan, memuliakan Engkau. Terima kasih banyak Bapa di surga. Segala kekurangan, kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami, ampuni dan sucikan itu. Sehingga apa yang kami lakukan malam hari ini menjadi peringatan bagi Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam rohnya yang kudus akan menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua menjemput kita masuk dalam kemuliaannya. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih buat kehadiran Ibu Bapak. Terima kasih Tuhan memberkati kita. Selamat malam, selamat hari Minggu. Haleluya.